Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Al-Faki, NIM 19.00.24.14.3. Saya akan membacakan hasil PPT saya. Keterkaitan dalam etika. Pengertian profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional. Ciri-ciri profesi ada 5. Yang pertama adanya pengetahuan yang khusus. Yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat adanya izin khusus untuk menjalankan profesinya. Dan yang kelima kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Pengertian profesi hukum. Hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun, hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu, profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum. Pihak yang dilayani oleh pengembangan profesi hukum sering disebut sebagai klien. Hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Profesionalisme dalam profesi hukum. Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan antara masyarakat maupun antara masyarakat dan negara, agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lain tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi mencapai cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum, maka seorang diwajibkan melakukan profesinya secara profesional. Keberatan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu menciptanya tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya seringkali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan, yang sering terjadi adalah keterkaitan antara kaidah hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain, dan namun setidaknya sebagai seorang profesional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Setiap kode of conduct atau profesional etis dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni ada 4, kewajiban bagi diri sendiri, kewajiban bagi umum, kewajiban bagi yang melayani, kewajiban bagi profesi. Menjelaskan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama, seorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila seorang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya, dapat mengatakan pada lawan persidangan, apabila dalam hal pemeriksaan, keterangan saksi, lawan tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu. Kedua, mampu berpikir secara etis, maksudnya adalah sebagai seorang yang profesional, maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara profesional. Yang ketiga, tindakan etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis. Hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang
profesional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya. Harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya, harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara kedua dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin secara etis. Seorang profesional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Yang menjadi hambatan profesionalitas di bidang hukum. Pertama, kualitas yang dimiliki pengembang profesional hukum. Yang kedua, penyalahgunaan dan penyimpanan fungsi dari profesi hukum. Yang ketiga, semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang. Dan yang terakhir, tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial. Hubungan etika dan profesi hukum. Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain. Bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum serta refleksi seksama. Dan oleh karena itu di dalam dilaksanakan profesi terhadap kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Batasan dalam etika dijadikan pedoman agar terhindarnya penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, orientasi yang dimiliki haruslah berusaha berupa pelayanan yang pengaruh pada pengabdian seorang dalam profesi hukum. Apabila hal ini diterapkan, maka dalam menjalankan profesi akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Yang kedua, tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lain, sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama. Yang ketiga, bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban. Profesi hukum dan etika hukum. Hubungan yang dimiliki oleh profesi hukum dan etika profesi hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan pemain yang ada di dalamnya, agar suatu pemain sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya. Maka para pemain harus mentaati larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum. Profesi hukum dan etika hukum. Penegak hukum atau law enforcement yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat martabat bangsanya di bidang hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, penegak hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara bersangkutan belum sepenuhnya atau mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Yang pertama, hakim dalam perspektif etik. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral, menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim lazim disebut kode etik hakim, kode of ethics atau kode of conduct.
Eh, Disiplin pribadi moral mencerminkan karakter atau etika hakim lazim disebut kode etik hakim, kode of ethics atau kode of conduct. Kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolong sebagai kelompok pekerjaan profesional. Yang kedua, kemandirian hakim. Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegak hukum dan penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidak hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integrasi moral dan komitmen, kebebasan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruhi dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan interaksi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh peradilan dalam tugasnya, pendirian dalam tugasnya. Implementasi dalam persidangan. Menjunjung tinggi hak seorang untuk mendapatkan putusan di mana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk pengadilannya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar. Diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan. Putusan dijalankan secara objektif tanpa dicermai oleh kepentingan pribadi atau pihak lain atau nobis. Dengan menjunjung tinggi prinsip nemo judex in reus, putusan harus memuat alasan-alasan serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematik. Reasonings and argumentation of decision, di mana argumentasi tersebut harus diawasi, kontrolnya berhit dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan atau transparansi dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dibenarkan menjunjung sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak uang berperkara baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Yang kedua, harus bersifat sopan, tegas, dan bijaksana dalam pemimpinan sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. 3, harus menjaga kewajiban dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam pemeriksaan, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Yang keempat, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Baiklah, itu hasil dari presentasi saya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, saya buka sesi pertanyaan 3 orang. Yang pertama, Jelaskan implementasi dalam persidangan. Sekian, terima kasih. ada yang mau bertanya lagi? Saya. Ya, Bagaimana seorang hakim dalam penyelenggaraan proses peradilan? selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, Mas Aka.
tentang pengertian hukum profesi. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab. Tunggu sebentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angel dulu. Jelaskan implementasi dalam persidangan. Yang pertama, menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan di mana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali tertentu lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama atau diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan. Putusan dijalankan secara objektif, tanpa dicemarai oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, dengan menjunjung tinggi prinsip putusan harus memuat alasan-alasan serta bersifat konsisten dengan pelaran hukum sistematik, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan diguna menjamin sifat keterbukaan atau transparansi dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Bagaimana Mbak Angel? Iya, sangat membantu jawabannya. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vika. Bagaimana seorang hakim dalam penyelenggaraan proses peradilan? Hakim di dalam pemeriksaan perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integrasi moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan apabila para hakim terpengaruhi oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruh dalam pengaruh dan tetap bersikap objektif meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya. Bagaimana Mbak Vika? Iya, cukup jelas. Makasih jawabannya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Saka. Jelaskan pengertian hukum profesi. Profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum. Pihak yang dilayani oleh pengembangan profesi hukum sering disebut sebagai klien. Hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Bagaimana? Baik, atas jawabannya. Terima kasih. Ya, Mas Saka. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Ada yang mau bertanya?
Saya ingin bertanya, Ya, untuk Mbak Rintik. bagaimana seorang hakim dalam penyelenggaraan proses peradilan? Baik. Untuk Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rintik. Apa saja batasan-batasan di dalam bidang profesi hukum? Iya kan? Mbak Rintik? Ya, Yang pertama, orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan, maka dalam menjalankan profesi akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Yang kedua, tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lain, sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama. Yang ketiga, bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban. Bagaimana Mbak Rintik dengan hasil jawaban saya? baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari Randu sangat membantu. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Apa masih ada pertanyaannya buat saya? Mau tanya, Mas? Oh ya, gimana Mas Ferdi? Apa ada izin kasus untuk menjalani profesi? Baik, Mas Ferdi, pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Bagaimana Mas Ferdi? Iya, Mas. Masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi?
Baiklah, saya ingin bertanya, Ya, untuk Sevia. eh, bagaimana seorang hakim dalam menyelenggarakan proses peradilan? Baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Sevia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sevia. Hakim dalam pemeriksaan perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahuan hakim dalam menjaga integrasi moral dan komitmen kebebasan profesionalnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campuran tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh berdirian dalam tugasnya. Baiklah, pertanyaan sudah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya akan menyelesaikan hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.